Selamat malam Bu, nama saya Palat Putra Tambunan dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 133232027. Judul proyek yaitu website usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Soal nomor satu yaitu buat rancangan basis data atau ERD dan lakukan translasi ERD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Jadi pada database UMKM kami itu memiliki 6 entitas, yaitu yang pertama itu entitas UMKM, entitas produk, entitas detail order, entitas owner, entitas customer, entitas order, serta setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Pada rancangan ERD ini, UMKM memiliki relasi ke owner dan produk. UMKM memiliki relasi yaitu memiliki kardinalitas one to one ke entitas owner, serta entitas UMKM memiliki relasi one to many ke entitas produk. Kemudian, entitas produk memiliki relasi ke detail order yaitu one to many, dan detail order memiliki relasi ke order yaitu one to many. Kemudian, entitas order memiliki relasi ke entitas customer yaitu one to many. Kemudian masuk ke entity relation translation. Pada entity relation translation itu setiap entitas memiliki relasi akan ditranslasikan. Contohnya pada ini, UMKM yang tadi entitas UMKM memiliki relasi one to many ke entitas produk. Maka primary key yang ada di entitas UMKM akan pindah ke entitas produk serta menjadi foreign key. Kemudian contoh yang satu lagi, entitas pemilik dan UMKM memiliki kardinalitas one to one. Maka primary key yang ada di UMKM, entitas UMKM akan berpindah ke entitas pemilik sebagai foreign key. Dan selanjutnya seperti itu semua. Kemudian nomor dua, lakukan validasi terhadap rencana Anda dengan konsep normalisasi. Normalisasi skema database UMKM. Langkah pertama itu yaitu mengidentifikasi entitas dan atribut masing-masing. Entitasnya tadi ada 6, kemudian setiap entitas memiliki atribut masing-masing. Kemudian yang kedua, menormalisasi berdasarkan bentuk normalisasi. Normalisasi tingkat pertama itu yaitu 1NF. Syarat dari normalisasi tingkat 1NF ini yaitu memiliki setiap kolom hanya memiliki satu nilai, yaitu nilai yang atomik, atau setiap satu sel itu elemennya tidak ada yang lebih dari satu. Kemudian pada tabel yang tersedia, normalisasi hanya tabel produk karena hanya tabel produk yang memiliki ketergantungan parsial pada kedua kunci. Dapat kita lihat pada tabel produk ini, tabel produk ID-nya 111, UMKM ID 1, nama produk sampel, dan lain-lain. Ini sudah memenuhi kriteria 1NF karena setiap elemen dalam satu sel itu hanya satu atau bersifat atomik, tidak lebih dari satu. Kemudian normalisasi tingkat kedua yaitu 2NF. Syaratnya itu memastikan setiap non-key atribut dalam table bergantung sepenuhnya pada seluruh kunci utama, yaitu primary key. Kemudian 2NF mewajibkan setiap kolom dalam tabel hanya bergantung ke satu kunci primer dan tidak ada kolom yang lain. Lalu kita lihat pada tabel 1NF ini. Pada tabel 1NF ini kan memiliki dua kunci, yaitu primary key, yaitu product ID, dan foreign key, UMKM ID. Kita dapat memisahkannya, yaitu nama produk, harga, deskripsi, dan stok, agar dia tidak parsial, yaitu dia bergantung sepenuhnya ke tabel produk ID. Maka kita dapat membuat tabel yang baru yaitu tabel produk. UMKM ID-nya kita pisahkan. Maka pada tabel produk yang baru ini, setiap atribut yang lain atau kolom yang lain yaitu nama produk dan sebagainya hanya bergantung sepenuhnya ke primary key yaitu produk ID. Kemudian UMKM ID tadi kita bikin tabel yang baru yaitu tabel UMKM. Nah, pada tabel UMKM ini memiliki dua kolom, yaitu kolomnya itu atributnya nama UMKM. Maka nama UMKM ini bergantung sepenuhnya hanya ke UMKM ID yang sebagai primary key. Kemudian normalisasi tingkat 3NF. Syaratnya itu yaitu pertama harus memenuhi dua syarat 2NF. Sebelum dapat mencapai 3NF, relasi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan 2NF, yaitu setiap atribut non-kunci atau non-primer sepenuhnya tergantung pada seluruh kunci utama atau prime atribut. Berarti tidak ada ketergantungan fungsional parsial, di mana dari kunci utama menentukan atribut non-kunci. Setiap atribut non-kunci sepenuhnya tergantung pada seluruh kunci utama. Maka sudah dapat kita lihat dari tabel produk yang sebelum kami ini, setiap atributnya itu sudah sepenuhnya bergantung ke primary key. Tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-kunci. Ini berarti tidak ada atribut non-kunci yang secara tidak langsung bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Dapat kita lihat pada tabel ini, setiap atribut yang lain, contoh harga atau deskripsi, itu tidak bergantung sepenuhnya ke nama produk. Atau dia tidak bergantung ke yang non-key atribut, atau tidak bergantung ke elemen yang selain, tidak bergantung ke kolom yang selain dari primary key. Maka ini tidak perlu dinormalisasi 3NF. Kemudian lakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final atau DDL pada latest language. Yang pertama itu dapat kita bikin create database UMKM. Kemudian create table UMKM sesuai entitas berapa dari entitas kita, yaitu sebanyak 6, UMKM, owner, product, dan sebagainya. Nah, setiap create table itu kita membuat setiap atributnya serta tipe datanya. Jadi jika kita lihat pada database itu akan sudah masuk database UMKM dan tabelnya itu ada order, owner, produk, dan lain-lain. Namanya Warren Butini, alamat Jalan Sudirman nomor 123, teleponnya asal-asalan, emailnya martini.example.com, kategorinya makanan, dan lain-lain kita bikin seperti itu. Saya di sini membuat sebanyak 5. Kemudian pada tabel owner, saya juga membuat data yang asal-asalan, tapi asal-asalannya UMKM ID sesuai dengan tabel UMKM yang asal-asalan yang sebelumnya saya bikin. Owner ID-nya 1, UMKM ID 1, karena di tabel UMKM sebelumnya kan UMKM ID-nya 1, jadi di sini UMKM ID-nya harus sesuai dengan tabel UMKM yang telah kita bikin tadi. Contohnya tadi telepon lagi, nomor, ini nomornya, email, nama owner, Butini. Baru tabel produk, nah, tabel produk, yaitu peraturannya produk ID-nya itu diurutkan dari terbesar sampai yang terkecil. Harganya diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian select product ID, nama produk, deskripsi from product, warna nama produk, like %. Ini gunanya untuk menampilkan menampilkan kolom jadi nama kolom yang baru yaitu harga max. Kemudian select product.
nama produk, produk harga, from produk where harga lebih besar, average harga from table produk. Ini gunanya untuk menampilkan nama dari produk, dari table produk, harga, from produk, yang dimana harganya itu lebih besar dari, ada lagi subquery-nya yaitu select average harga dari table produk, yaitu ini maksudnya select average harga yaitu rata-rata dari harga, maka di mana harga lebih besar dari rata-rata harga dari tabel produk, maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang terakhir itu select UMKM nama, UMKM kategori, select count from product, UMKM, UMKM ID, sembilan produk, S banyak produk from UMKM. Gunanya ini untuk menampilkan nama dari UMKM, kemudian kategori dari UMKM, kemudian subquery select count from product where UMKM, UMKM ID sama satu, itu menghitung berapa banyak ada produk, berapa banyak ada yang di tabel produk dengan ketentuan UMKM ID-nya itu sama dengan produk ID yang ada pada tabel produk, dibikin menjadi nama elemen baru yaitu banyaknya produk. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika tidak ada yang tidak jelas. Sekian dan terima kasih.